Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada saat kita telah dikatakan menjadi warga surga, maka Tuhan ajarkan kepada kita senantiasa untuk selalu mempunyai keinginan ilahi. Kenapa? Karena keinginan ilahi itu adalah yang harus ada pada kita. Dan keinginan itu adalah keinginan kita mengkonsumsi perkara surgawi. Dan setiap kita banyak mengkonsumsi perkara surgawi, apa yang kita konsumsi itu akan menjadi bagian hidup kita. Dan itu juga akan keluar. Keinginan kita buai, dan kalau keinginan terus itu dibuai, akan jadi matang. Jadi pada saat kita punya keinginan dan kita kabulkan keinginan itu, keinginan negatif ya, keinginan negatif itu bicara sesuatu di mana kita punya keinginan negatif untuk melakukan dosa. Pada waktu keinginan kita buai, maka jadilah dosa. Dan kalau selalu kita lakukan keinginan itu, dia akan senantiasa terus bertambah-tambah. Dan kalau sudah matang, dosa itu sudah matang, akibatnya maut. Nah, saudara, kalau keinginan warga surga itu adalah bagaimana kita senantiasa selalu mengkonsumsi perkara-perkara surgawi. Banyaknya mengkonsumsi perkara surgawi, itulah yang akan menjadi bagian hidup kita. Dan kalau konsumsi surgawi itu kita sudah banyak kita dapatkan, dan kalau sudah matang, itu artinya kita akan menjadi seperti gereja, di mana kita telah menjadi mempelai Kristus. Artinya setiap kita umat Tuhan telah menjadi mempelai Kristus, berarti setelah jadi mempelai Kristus, Alkitab katakan maka pasti kita mempunyai hubungan intim. Hubungan intim itu kita buai, maka terjadilah yang namanya benih. Benih itu akan tumbuh dan pada akhirnya dia akan bertumbuh 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan pasti melahirkan. Keinginan kita tiap hari untuk ada hubungan intim dengan Bapa Surgawi di dalam roh akan menghasilkan yang namanya buah yang matang. Dan ada saatnya nanti itu pasti akan apa yang kita konsumsi, apa yang kita hamilkan, yang kita kandung maksudnya dalam roh, itu pasti akan melahirkan. Karena itu saya mau beritahu, pada saat kita senantiasa banyak mengkonsumsi perkara surgawi, itu berarti kita mengandung perkara surgawi. Ada waktunya kita pasti akan melahirkan. Tapi sebelum melahirkan ada yang namanya sakit bersalin. Sakit bersalin tandanya akan melahirkan. Itu namanya satu proses akhir kita akan terima. Dan kita akan lihat pada saat kita melahirkan, proses akhir kita jalani dan kita menang. Alkitab katakan maka engkau akan bersukacita. Engkau akan bersorak-sorai karena engkau menikmati kehidupan yang penuh keindahan. Artinya kita ada di satu tempat di batuan bawah menikmati kehidupan di mana ada wow di sana, di mana ada jawaban yang pasti di sana. Ada keindahan hidup yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena itu mulai hari ini marilah banyak mengkonsumsi perkara surgawi. Keinginan-keinginan kita itu harus kita buai, keinginan-keinginan roh. Jangan keinginan daging yang kita buai, tapi keinginan roh. Keinginan yang pertama adalah bagaimana merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua itu adalah keinginan roh yang harus kita penuhi. Dan karena pada akhirnya pada saat kita memenuhi semua apa yang menjadi keinginan kita dalam roh, satu saat akan berbuah. Waktu dia berbuah, Alkitab katakan, engkau akan terpesona melihat, mengalami kebesaran kasih dan kuasa Tuhan yang dia nyatakan bagi anak Tuhan yang setia. Haleluya.
Amin.